pemberat beton yang dicantolkan di kakinya. Nah, jadi diberi pemberat, ditenggelamkan semua. Ya, kita tidak tahu karena apa? Harus dicatat bahwa yang kembali 9, yang ditemukan mayatnya 1, ya. Sisanya yang 13 itu belum ketemu, itu yang tercatat. Yang tidak tercatat masih banyak lagi. Kami menemukan 1 mayat dengan tusukan bayonet di Cemorosewu. Cemorosewu itu perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang biasa dipakai untuk naik Gunung Lawu. Polisi waktu itu masih di bawah ABRI, jadi tidak ada. Kalau ditanya, kenapa nggak dibawa ke pengadilan International Court of Justice di Den Haag sana? Bukti forensiknya nggak ada. Mana ada polisi bisa meriksa pada tahun-tahun itu? Sudah pasti nggak bisa, nggak ada gitu. Dan ini data tidak pernah diungkap. Banyak data yang akhirnya saya sembunyikan ya, untuk catatan sejarah saja saya depositokan di sebuah tempat di atas muka bumi ini. Kenapa? Secara hukum yuridis nggak mungkin ini diselesaikan kok. Karena ini pertarungan kekuasaan dan mereka masih berkuasa terus. Ingat, mau mengadili Pak Harto aja nggak bisa. Kita ini mau mengadili Pak Harto tuh nggak bisa. Sudah jelas-jelas MPR memutuskan. Sudah jelas-jelas sudah dibuat di perkara sidangnya ditentukan di Departemen Pertanian yang di Pasar Minggu itu. Sudah ada sidangnya, Pak Harto nggak pernah datang, katanya sakit gitu. Sakit terus gitu. Dan akhirnya nggak jadi disidang sampai hari ini gitu. Begitu juga tuntutan untuk Prabowo disidang misalnya di Mahkamah Militer kan. Itu bahkan termasuk dari Amin Rais. Itu di koran di halaman 1 terus keluar, mahmilkan Prabowo gitu. Ya angin sepoi-sepoi basah aja. Ya, saya mau menutup ini dengan proyeksi ke depannya. Sekarang begini, banyak disebut, wah ini black campaign, ini negatif campaign. Kalau atas nama black campaign, kita tidak boleh tahu calon pemimpin yang kita pilih. Ini bangsa ini udah keterlaluan gitu. Kita ini memilih pemimpin, kok kita nggak boleh tahu ibu-ibu yang punya anak gadis boleh ngelamar nggak karena itu duda gitu kan? Kan boleh, kita harus tahu pemimpin kita duitnya berapa, dapat duitnya dari mana gitu. Kalau Prabowo punya istal kuda di Jagorawi, banyak kuda di situ, itu kudanya siapa? Kudanya Herman Sarens, kuda teman-temannya yang lain, bukan semua kudanya dia. Tempat itu punya siapa? Punya Pak Zakir itu, yang punya Golf Jagorawi. Nah, kalau 6 bulan karyawannya di Kiani Nusantara, bukan Kiani Kertas, Kiani Nusantara itu tidak digaji, dulu punya siapa, punya Bapak Pasan, kan kita harus tahu. Kita harus tahu, ini masa presiden kita nggak boleh tahu duitnya berapa? Gitu. Kita tidak boleh tahu duitnya dari mana. Ini bukan black campaign. Ini bagian dari pencarian identitas yang mau mimpin bangsa ini siapa, gitu. Obama itu bapaknya dari Afrika, pulang punya istri 16 lagi, jelas kok dibuka semua, tidak ditutup-tutupi. Dan itu tidak ada pengaruhnya. Tapi kita harus tahu, Prabowo punya anak berapa, istrinya siapa, kayak gitu. Jadi jangan takut. Kenapa? Kita harus tahu. Orang yang A sampai Z balik lagi ke A, yang paling tahu itu Pak Luhut Panjaitan. Luhut itu 9 tahun jadi atasannya dan mereka kemana-mana latihan bersama di GSG 9 di Jerman, di Mossad, di SAS Inggris, di Greenberry Amerika, bareng-bareng semua. Saya tidak mau Prabowo jadi presiden karena dia penjahat HAM. Nah, karena tidak mau, caranya seperti apa? Ya harus dukung Jokowi. Loh ini lain nih, ini persepsinya harus lain gitu. Jadi saya nggak kampanye, kalau kampanye kan saya ngajak dukung Jokowi.
Yang saya lakukan adalah mengajak tidak mendukung Prabowo itu. Kalau kita yakin bahwa kita benar, apalagi dalam kasus seperti penegakan HAM seperti ini, jangan takut melawan seluruh dunia, jangan takut Prabowo punya pistol, punya pasukan, jangan takut mereka punya ini. Bawa hati nurani kita, bawa keberanian kita. Karena sejarah nanti yang akan mencatat. Ya, sejarah itu tidak bisa berbohong. Dan suatu saat pasti akan terungkap. Wong surat DKP itu jelas-jelas dipecat kok. Dibilang, loh, tidak, ini manipulasi. Manipulasi dari mana? Itu jelas-jelas diberhentikan. Diberhentikan itu tidak dengan hormat. Itu PTDH namanya. Hanya karena menghormati Pak Harto, ini pengakuan dari DKP, Fahru Rozi, sama yang lain-lain. Ini kesalahannya Wiranto nih. Karena Wiranto Panglima waktu itu dan dia bilang, kita hormati Pak Harto lah. Gitu. Ya dia kan mantan ajudan Pak Harto. Ya udah, jangan pakai tidak dengan hormat. Gitu. Nah sekarang kalau diberhentikan tidak dengan diberhentikan katanya tidak dengan hormat itu nggak ada. Lalu alasannya apa? Gitu. Coba suruh jawab itu timnya itu. Ada sahabatnya Prabowo dari kecil yang menjadi Fadlison dulu, yang pasang badan untuk Prabowo sebelum ada Fadlison. Orang itu namanya Farid Prawira Negara. Tiba-tiba nelpon saya. Terus Ki, jangan mundur. Terus saya tanya, kenapa lu ngomong gini? Bukannya konsultannya Prabowo. Dia bilang, gila lu. Gue temannya Prabowo dari kecil. Tapi kalau sekarang dukung dia jadi presiden, Ki, gue masih punya hati. Ini omongannya Farid. Kalau sekarang Fadlison yang pasang badan, tanya aja, Fadlison itu pengusaha apa? Itu adik saya jauh di bawah. Saya datang ke pusat rumah kebudayaan di Minang. Jadi dia membangun satu kompleks, ada museumnya. Ada ini saya bilang, Fadli, coba yang belum pernah ke sana dari Padang ke arah Bukit Tinggi. Kira-kira di pertengahan itu ada di tengah-tengah sawah, di kaki Gunung Singgalang, ada kompleks yang luar biasa gitu. Ada rumah seni, segala macam, ada museum. Dan banyak patung-patung dadanya Bung Karno, Bung Hatta, Gandhi, sama Fadlison di tengahnya gitu. Jadi saya bilang, lu narsis banget. Saya telepon dia. Gue lihat patung lu di sini narsis banget lu kan ya. Rupanya memang cita-citanya itu. Jadi saya ini nunggu kalau ngomong gini dilaporin ke Bawaslu, nggak dipanggil-panggil saya. Karena kalau dipanggil-panggil, saya akan bilang seperti yang saya tadi, dan saya masih punya seember lagi untuk saya ceritakan di depan media. Mudah-mudahan saya dipanggil-panggil, nggak dipanggil-panggil gitu. Terima kasih.